dipimpin oleh ketua kelas. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Artinya ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang halal dan amal yang diterima. Di sini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, alhamdulillah. Nah, oke, semuanya berdiri. Kalian semeja, di atas meja cuman ada pensil. Dulunya adalah kalau misalkan ibu bilang clap, kalian tepuk tangan satu kali. Kalau misalkan ibu bilang bu, kalian pukul meja satu kali. Kalau misalkan ibu bilang pen, berarti kalian ambil. Oke, kita coba yang paling diinstruksikannya adalah teman PK. Sini Kak, coba. Kalau misalkan clap itu tepuk tangan, kalau bu adalah pukul meja, kalau pen ambil pulpennya. Siap? Boom! Boom! Konsentrasi! Konsentrasi dimulai! Boom! Oke, gimana seru? Oke, terima kasih. Nah, berpikir komputasional. Ada yang tahu nggak? Atau pernah dengar apa sih yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Ya, kalian membacanya. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan suatu masalah secara logis, sistematis. Seperti apa? Seperti komputer menyelesaikan tugas. Nah, ini bukan cuma buat coding, tapi berguna dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa sih berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu memecahkan masalah menjadi logis dan sistematis. Contohnya seperti kalian membuat mie instan. Cara yang pertama membuat mie instan apa? Ambil pakai. Ayo ke sini. Ayo, langkahnya itu apa aja sih? Ambil panci, masukkan air ke dalam panci, buka bungkus mie instan, rebus di air yang sudah dimasukkan ke panci, dan masukkan ke mangkok. Apa yang dimasukkan ke mangkok? Mie instan. Terus? Bumbu. Tadi dikasih bumbu. Makan. Oke, terima kasih kepada Muntik dari tepuk tangan. Nah, contohnya itu seperti itu dalam kehidupan sehari-hari. Tapi dalam komputer itu, berpikir komputasional itu tetap manusia ikut andil dalam berpikir. Komputer tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada yang memerintahkan. Siapa yang memerintahkan komputer? Manusia. Nah, bedanya kalau komputer itu adalah alat atau mesin, sedangkan kita adalah manusia fisik yang diperintahkan oleh otak. Dan itu proses penguraian masalah yang tadinya rumit menjadi komponen yang sederhana. Tadi sudah dijelaskan oleh teman kalian cara membuat mie instan. Sebelum jadinya mie instan itu ada langkah-langkahnya. Terus mengidentifikasi tren, merumuskan rencana, dan menilai hasil dikenal sebagai berpikir komputasional. Nah, di dalam berpikir komputasional ini memiliki 4 pilar. Yang pertama ada apa? Dekomposisi. Apa sih yang dimaksud dengan dekomposisi? Memecahkan masalah menjadi bagian kecil agar mudah diselesaikan. Contohnya tadi, membuat mie instan. Masalah besarnya adalah masak mie. Terus dipecahkan menjadi langkah-langkah kecil. Langkah-langkahnya seperti ambil panci, terus memasukkan air dan sebagainya. Terus ada pengenalan pola. Pengenalan pola itu adalah menemukan kesamaan atau pola dari masalah yang berbeda. Contoh, kalau misalkan
cuaca lagi hujan, apa alat yang kita bawa? Kayu. Terus kalau misalkan cuacanya panas, kita bawa apa? Pakai apa? Pakai topi. Nah, dari pengenalan tersebut, pola berhubungan dengan cuaca. Jadi tanpa kalian dikasih tahu, tanpa diinstruksikan oleh orang lain, kalau misalkan hari ini hujan, otomatis kalian pasti membawa payung atau jas hujan. Terus yang ketiga adalah abstraksi. Apa yang dimaksud dengan abstraksi? Abstraksi adalah memilih informasi yang penting saja dan menggambarkan yang tidak penting. Contohnya, ketika kalian menggambar peta ke jalan sekolah. Dulu di kelas 3 kalian pernah menggambar peta dari rumah ke sekolah? Apakah kalian di sana membuat pohon juga? Apa cuma jalan terus sampai ke sekolah? Jalan doang kan? Gak mungkin kalian menggambar di sebelah jalannya ada pohon, terus di sebelah pohon itu ada bengkel. Gak mungkin kan? Karena fokus kalian adalah menggambar peta dari rumah ke sekolah. Nah, itu yang disebut dengan abstraksi. Yang terakhir adalah algoritma, yaitu langkah-langkah berurutan yang jelas untuk menyelesaikan masalah. Contohnya, ketika kita sedang mencuci tangan, terus menggosok gigi. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari, kalian sudah memakai algoritma atau coding. Contohnya, yaitu dari bangun tidur, habis bangun tidur, mandi, terus sholatnya. Itu adalah aktivitas yang berurutan. Atau kalian menggosok gigi, apa yang pertama kalian ambil? Gigi, odol, kumur-kumur, nah kayak gitu. Nah, tadi kan udah tahu nih, algoritma itu adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Ini adalah contoh algoritma menyikat gigi. Kalau misalkan pendapat kalian benar, kalian duduk. Kalau misalkan dari pernyataan ini salah, kalian berdiri. Siap? Apakah ini sudah sesuai dengan algoritma? Kalau ibu hitung 1 sampai 3, tadi apa? Kalau jawaban ini salah, kalian harus berdiri. Kalau benar, berarti duduk. Siap? Sudah dibaca? Ikri? Sudah dibaca? Fokus ya. Jangan dulu ada yang ngegambar. Siap? 1, 2, 3. Jawabannya apa? Salah. Siapa yang bisa menyampaikan pendapat? Semuanya berdiri. Nah, tadi kan kamu berdiri, berarti jawaban ini salah kan? Berarti ini tidak sesuai dengan algoritma. Algoritma itu apa sih, Mia? Langkah yang beruntun untuk menyelesaikan masalah. Lalu harus pilih kan, sidak pilih, umur, sukan sidak pilih misalnya. Permasalahannya adalah membuat teks celup. Seperti biasa, kalau misalkan dari pernyataan ini benar, kalian harus berdiri. Tapi kalau dari langkah-langkah algoritma ini salah, kalian duduk. Sudah dibaca? Kalau ibu hitung sampai 3, kalian harus jawab sesuai dengan yang diinstruksikan. 1, 2, 3. Berdiri semua. Berarti jawabannya benar. Nah, sekarang kita akan membuat robot berjalan. Yang pertama, kita harus punya robotnya dulu. Sini, Rafa. Gak usah jalannya, gak usah kayak robot dulu. Ini diibaratkan robot ya. Robot itu berarti orang yang diperintahkan oleh siapa? Programmer. Diperintahkan oleh programmer. Siapa programmer? Ya, kita sebagai manusia. Atau di
mobil. Nah itu. Nih, sekarang programmernya maju. Kedua. Nah, kalian adalah orang yang memerintahkan robot. Oke, sekarang kita praktek. Aisyah di sebelah sana. Pik sama Pik sama Aisyah. Ini adalah robot. Menurut Pak. Contoh. Robot biasanya berjalan seperti manusia kan? Bukan, maksudnya berjalan ke kiri, maju, ke kanan, mundur. Seperti manusia. Tapi bedanya dengan manusia apa? Robot diperintah oleh manusia. Oke, sekarang Ibu coba tes robot. Robot apa namanya? Kamu harus mendengarkan instruksi Ibu. Ke depan dulu, maju. Stop. Maju 1 langkah. Maju 1 langkah. Ke kiri 2 langkah. Maju 2 langkah. Belok ke kiri 2 langkah. Sekarang sekaligus bersamaan Pak, dengerin instruksi dari Ibu dengan baik-baik. Kalau misalkan instruksinya tidak sesuai, berarti robotnya error ya. Nih, maju 1 langkah, mundur 1 langkah, ke kiri 2 langkah. Siap? 1, 2, 3. Maju dulu 1 langkah, maju 1 langkah, mundur 1 langkah, ke kiri 2 langkah. Siap? 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Siap? Oke. Coba tes lagi. Sekaligus ya. Mundur 3 langkah, maju 2 langkah. Jalan. Oke. Ya, 1, 2. Sekaligus kayak ini, Pik. Dengerin, kalau robotnya nggak sesuai itu error ya. Maju ke depan 2 langkah, mundur ke belakang 1 langkah, ke langkah ke kiri 2 kali. 1, 2. 1, 2. Benar? Oke. Aisyah, lagi. Jangan betul. Ke kanan 2 langkah, ke depan 3 langkah, mundur 3 langkah. Stop. Kanan. Stop. Lagi. Itu instruksinya. Nah. Stop, Aisyah. Menghadap ke kanan, maju Ke kanan berapa langkah? Stop. ke kanan 2 langkah, mundur 3 langkah, maju 5 langkah. Oke, siap robot? 1, 2, 3. 1, 2. 3. Teman Fikri, coba instruksikan kepada robot. Maju 2 langkah, ke kiri 1 langkah, mundur 3 langkah. 1, 2, 3. 2. Benar? Oke. Ibu pengen tahu siapa yang berani maju ke depan untuk menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan algoritma dan memberikan satu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, oke, sambil maju ke depan. Algoritma adalah langkah untuk menyelesaikan suatu kegiatan dan suatu masalah. Contohnya, algoritma menggosok gigi. Yang pertama, ambil sikat gigi dan pasta gigi. Yang kedua, oleskan pasta ke sikat gigi. Yang ketiga, sikat gigi selama 2 menit. Yang keempat, kumur-kumur. Yang kelima, bersihkan sikat
gigi. Yang keenam, cara sikat gigi, kita pakai adat pasta gigi. Oke, terima kasih kepada Samil. Nah, itu adalah salah satu contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekali lagi Ibu tanya bareng-bareng, apa yang dimaksud dengan algoritma? Oke, nah materi algoritma selesai. Next, selanjutnya nanti di minggu depan kita akan belajar tentang 3 elemen yang tadi. Cukup sekian dari